Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di daerah-daerah pedalaman, paroki-paroki pedalaman yang mempunyai wilayah yang jauh dan luas, ada stasi-stasi yang hanya bisa dijangkau oleh kendaraan bermotor roda 2. Biasanya para pastor juga seperti itu yang pernah saya alami. Ketika berkunjung ke stasi, ada misa, syukuran panen, pemberkatan perkawinan, penerimaan komuni pertama. Dalam perayaan Ekaristi itu biasanya ada persembahan natura, hasil panen, hasil ladang, hasil beternak. Dan biasanya karena itu adalah syukuran, jumlahnya banyak. Sehingga ketika harus pulang ke paroki, ke pastoran, karena membawa motor tidak bisa dibawa semua. Apalagi ayam masih hidup. Ya, digantung di setir motor kan nanti dia bisa hiburan di jalan tapi juga bisa merepotkan. Maka biasanya kalau saya minta ketua stasi, pengurus stasi, tolong nanti diantar saja langsung ke pastoran. Pastor tidak bisa bawa karena pakai motor. Injil hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah ini Yesus memberi makan 5.000 orang dengan disebutkan 2 ikan, 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil. Logikanya barangkali kita ingat cerita Yesus sebelumnya mengutus murid-muridnya pergi ke kampung-kampung, diutus berdua-dua. Pesannya waktu itu tidak usah bawa bekal banyak, pakai baju pun satu saja. Dan kalau sudah selesai tugas, segera pulang. Nah, ada kemungkinan anak kecil yang membawa bekal. Bisa kita membayangkan anak kecil bawa bekal banyak sekali itu. 2 ekor ikan, 5 roti. Itu untuk anak kecil mungkin terlalu banyak. Maka ada kemungkinan anak kecil itu diutus oleh ibunya, orang tuanya di rumah, yang dikunjungi oleh 2 murid. Bawa bekal ini, bawa ke orang sana yang kemarin datang di rumah kita, datang berkunjung. Tidak bawa bekal, maka mari kita hantar. Sehingga anak kecil itu datang membawa bekal, mungkin titipan dari ibunya yang baik hati karena dikunjungi oleh 2 murid Yesus. Itu logika yang pertama yang masuk akal, bahwa anak kecil membawa bekal dalam perkumpulan itu tujuannya diserahkan kepada murid Yesus yang sudah datang berkunjung. Logika yang lain, dalam percakapan Yesus bertanya kepada Filipus. Siapa itu Filipus? Dia salah satu murid Yesus yang berasal dari Betsaida. Kalau kita mendengar caranya menjawab kepada Yesus, orang sebanyak ini mana mungkin cukup membeli roti seharga 2 dinar? Tidak akan cukup. Pasti dia seorang ahli akuntansi. Sekurang-kurangnya dia barangkali ahli keuangan. Maka ada kemungkinan Yesus bertanya kepada dia, engkau seorang ahli keuangan, pasti punya banyak relasi di sekitar sini. Tinggal kau telepon saja teman-temanmu dulu, supaya mereka membantu. Ada orang membutuhkan makanan.
Andreas yang ditanya juga begitu. Jawabannya kepada Yesus, sulit kita memberi makan sebanyak ini. Tetapi sebenarnya Andreas adalah seorang nelayan di sekitar danau itu. Dan kalau dia nelayan di sekitar itu, pasti dia juga punya relasi, punya teman-teman yang dulu sama-sama nelayan. Bisa minta tolong. Beri makanan untuk orang yang sudah datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Logika-logika seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, membuat kita bisa mengerti dan memahami bahwa hidup bersama, relasi satu sama lain, membuat segala-galanya itu bisa tercukupkan. Kalau Filipus yang mempunyai teman banyak, bisa meminta bantuannya kepada teman-temannya. Orang tua, ibu dari anak itu yang menitip makanan, juga telah mengungkapkan bahwa ketika dia memberi, menghantar untuk orang lain yang membutuhkan, maka akan tercukupkan. Maka dalam arti ini Bapak Ibu Saudara-saudari, peristiwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang menghantar kita untuk menimba inspirasi bahwa dalam kebersamaan, dalam hidup bersama sebagai pengikut Yesus, perlu ada semangat untuk saling berbagi. Ketika ada yang meminta tolong, ada yang siap membantu. Ketika ada orang yang rela untuk memberi, maka itu akan cukup untuk orang yang menerima. Dalam bacaan pertama, ungkapan yang sama itu kita dengarkan. Berikan saja, pasti akan cukup untuk yang menerima. Unsur yang lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika pemberian itu diberikan dengan sukacita dan tulus, disertai dengan ucapan syukur. Tadi kita mendengar dalam bacaan ini, Yesus mengucap syukur atas apa yang disediakan, diberikan, atau yang dibawa oleh anak kecil itu. Ungkapan ini, ucapan syukur ini lalu kemudian membuat kepenuhan, membuat apa yang dianggap kurang itu menjadi cukup. Hal yang lebih menarik, saudara-saudari, peristiwa Yesus memberi makan kepada 5.000 orang ini menghantar kita untuk membayangkan makanan surgawi yang kita rindukan, yang kita harapkan dari Yesus. Dan itulah yang kita butuhkan untuk hidup kekal. Makanan yang tidak akan habis. Yang dalam tradisi gereja, yang dalam iman gereja, itulah Ekaristi. Karena Ekaristi sebagai ungkapan syukur yang membawa makanan rohani untuk hidup kekal kita. Dan saya rasa sebagai murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus saat ini, kita membutuhkan makanan roti yang tidak akan pernah habis, yang kita timba melalui Ekaristi. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Ibu Bapa, Saudara-saudari terkasih, nasihat Rasul Paulus dalam bacaan kedua, mudah-mudahan itu menjadi usaha dan perjuangan kita bersama, yang selalu mau menyatakan kesatuan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus, yang ingin mengungkapkan persekutuan kita yang akan dinyatakan di dalam kesatuan, satu iman, satu pengharapan, dan yang terutama adalah mengungkapkan apa-apa yang ada pada diri kita sebagai ungkapan syukur. Dan ketika ungkapan syukur itu disatukan, akan membawa berkat yang berlimpah
bagi semua orang. Satu pesan yang penting barangkali adalah ketika kita memberi, entah itu derma, entah itu persembahan apapun, entah itu pemberian dalam bentuk sembako atau makanan apapun, menjadi refleksi bagi kita apakah itu sebagai ungkapan syukur kita, dan orang yang menerima itu juga membangkitkan rasa syukur dalam dirinya. Ketika rasa syukur itu muncul, maka di sanalah orang akan menikmati hidup kekal yang berasal dari Tuhan. Semoga demikian. Saudara-saudari sekalian, mari kita menanggapi sabda Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita berdiri dan meneguhkan iman kita dalam doa sehari.